bermanfaat. Nah Bapak, mari kita sambut ya, ada Bapak Adi Wijaya di Yogyakarta ya. Waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Adi. Bapak. Terima kasih Mbak Ranisa untuk membuka acaranya. Semoga sehat semuanya teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Semoga teman-teman semuanya di hari yang fitri ini Anda tetap mendapatkan kebahagiaan Anda dalam kondisi apapun juga. Anda bisa mendapatkan syukur, kebahagiaan, dan keberkahan ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, meskipun saat ini kita tidak bisa merayakan secara layak ya, karena kita ada di rumah dan juga tidak bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan handai tolan sanak saudara pun tidak bisa saling silaturahmi halal bihalal. Tapi jangan khawatir ya, semuanya untuk tujuan yang baik ya, supaya keluarga tidak saling tular menulari penyakit virus ya, dan juga supaya kita lebih bisa memaknai kehidupan. Menurut saya ya, ternyata kehidupan itu, ternyata hari raya itu tetap bisa kita dapatkan maknanya tanpa baju baru ya, tanpa sepatu baru ya, tanpa ngumpul-ngumpul bareng dengan handai tolan pun, bahkan tidak bisa kumpul dengan yang merantau pun, ternyata hari raya tetap kita bisa dapatkan maknanya. Dan jangan khawatir, siang hari ini untuk mengisi Lebaran hari pertama ya, daripada teman-teman nonton film, nonton YouTube gak karuan, Anda bisa ajak keluarga Anda untuk nonton bareng nih acara apa, kita sebut aja training produk ya, karena ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Baik, nah teman-teman semuanya, training produk ini sebenarnya saya sudah lakukan di Indonesia maupun di Hong Kong dalam sebuah seminar dengan judul 8 penyakit orang sehat yang mematikan. Orang sehatnya saya kasih tanda petik, tetapi kok kayaknya serem, maka judulnya akan saya perlunak. Judulnya adalah 8 penyakit orang sehat, tanda kutip, tapi bisa berakibat mematikan. Nah, kenapa kok dibilang penyakit orang sehat, tapi orang sehatnya pakai tanda kutip? Karena kita yang mengalami penyakit ini itu tidak menyebutnya sebagai penyakit, tapi hanya nyebut sebagai masalah yang mengganggu kerja dan aktivitas kita. Jadi kita anggapnya kita sehat, tapi punya masalah gitu ya. Namun kenapa kok saya sampai harus membuat trainingnya, dan bahkan sebenarnya materi ini juga sudah saya terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Untuk waktu itu untuk tenaga kerja di Hong Kong asal Filipina, sudah ada materi bahasa Inggrisnya. Nanti buat teman-teman yang mau, kita bisa share lewat grup Facebook Tagar. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang akhirnya bisa meninggal dunia yang setelah ditelusur rekam jejak masalah penyakitnya, ternyata asalnya dari 8 jenis penyakit ini. So, training saya ini pakai survei teman-teman ya. Saya membuat surveinya dulu, dan saya tidak menggunakan bahasa-bahasa medis karena saya bukan orang medis. Saya hanya orang biasa yang bergerak di usaha yang punya produk kesehatan. Jadi saya pakai bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami baik oleh saya maupun oleh orang awam, oleh teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita langsung saja, dan ini akan kita bagi menjadi 2 sesi video. Sesi video yang pertama adalah training saya. Saya akan kupas apa saja 8 penyakit orang sehat yang bisa berakibat mematikan itu. Lalu kemudian apa penyebabnya dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan produk-produk TNC. Ya, itu sesi pertama. Dan nanti video sesi kedua adalah video tanya jawab.
ya. So semoga ini bisa mengisi sedikit kebosanan Anda karena di rumah aja ya. Semoga menarik, yang jelas bermanfaat. Baik, dari 8 penyakit itu apa yang pertama? Yang pertama adalah sering pusing. Yang pertama, orang yang sering pusing, sakit kepala, tidak menganggap bahwa dia itu sakit, tidak menganggap bahwa dia itu pasien. Enggak, saya bisa bekerja, saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Cuman ya kadang-kadang pusing. Nah, kenapa kok ini bisa mematikan, teman-teman? Saya akan jelaskan. Apa yang membuat kita pusing, kepalanya pusing? Apa yang membuat kepala kita pusing? Karena adanya penyempitan pembuluh darah di kepala, pembuluh darah di otak, lebih tepatnya di otak. Ya, nah pembuluh darah yang menyempit itu membuat aliran darah di bagian itu jadi terhambat. Ya, pertanyaannya adalah apa sih penyebabnya? Penyebabnya kok bisa menyempit itu apa? Karena pembuluh darahnya itu ketumpuk dari luar, ketumpuk sama kolesterol, dan dari dalam aliran darah juga membawa kolesterol. Jadi Anda bayangkan kita punya selang, ada selang, ya selang air, dari luar kepencet, misalnya kepencet sama tangan kita, dan air dari dalam juga ada gumpalan lumut. Nah, jadi gimana tuh? Sudah nggak usah pakai gumpalan lumut dalam air yang mengalir di dalam selang itu. Kepencet aja sudah membuat airnya terhambat, tekanan jadi tinggi. Udah gitu tambah-tambahin sama apa? Sama lumut yang mengalir bersama air itu. Wah, ini lama-lama numpuk sedikit demi sedikit, numpuk, tidak bisa mengalir ya. Akhirnya apa? Akhirnya stop, terhenti, terhambat. Sehingga apa? Alirannya pun berhenti. Apa yang terjadi? Yang terjadi menggembung. Ya, pembuluh darahnya menggembung, selangnya menggembung. Dan apa yang terjadi? Pecah, cetar. Emang gitu ya, pakai ada suara cetar gitu ya? Enggak juga sih, biasa aja suaranya. Enggak ada suaranya malah. Nah, kasus inilah kalau terjadi dalam otak kita, namanya stroke, pecah pembuluh darah di otak. Ya, diawali oleh hal yang sangat sederhana sekali, yaitu apa? Penyempitan pipa pembuluh darah di otak, atau ada kolesterol yang mengalir di dalam darah, ya, melewati pipa pembuluh darah di otak. Nah, sehingga apa? Pertama adalah terhambat, atau ya airnya nggak lancar, aliran darahnya nggak lancar. Disitulah kita mulai pusing, ya sering pusing, tapi hilang lagi, ya, bisa kerja lagi enak. Terus kok pusing lagi? Sambil masak-masak, aduh pusing, ya sampai telurnya gosong, gitu, ya. Gampang emosi, lagi pusing, gampang emosi, ya gitu ya. Dan kondisi ini tidak akan membuat jadi lebih baik, enggak. Biasanya Anda ngapain? Kalau sudah kondisi kayak gini, Anda ngapain? Pasti lari ke minimarket, terus apa? Beli P merah, beli P biru, betul nggak? Ya kan? Nah, produk P itu yang ngetop itu sebenarnya tidak untuk menyembuhkan, tidak untuk membuat penyebab dari pusingnya itu hilang. Karena apa? Produk P yang kita beli untuk ngilangin pusing itu, sakit kepala itu painkiller, ya, itu hanya pembunuh rasa sakit saja, obat bius saja. Tetapi dia tidak menyembuhkan penyebabnya, yaitu apa? Penyebabnya kan penyempitan pembuluh darah di otak, dan juga ada kolesterol yang mengalir bersama darah, lalu pas saat di bagian yang menyempit itu terhambat. Penyebabnya tuh itu. Nah, produk P tadi, ya, obat P yang kita beli di minimarket tadi, yang warna biru lah, warna merah lah, gitu ya. Kenapa kok kemudian kita ngerasanya, pakai itu langsung hilang lagi pusingnya? Padahal dia hanya untuk obat bius, membius rasa sakit. Seperti kalau kita operasi kan dibius tuh, sehingga waktu kita dibuka-buka, disobek-sobek perutnya nggak kerasa sakit. Tapi itu hanya pembunuh rasa sakit saja, painkiller namanya, ya, pembius rasa sakit.
Nah, namun ketika efek biusnya sudah hilang gimana? Ya pusing lagi, wong penyebabnya nggak hilang kok. Ya, nah lama-lama nih, makin lama, maka aliran darah itu makin terhambat, makin seret ketika lewat sana. Dan dari pusing naik tingkatannya nih, naik kelas dia. Menjadi apa? Menjadi migrain. Ya, udah sampai sakit sekali, bukan cuma pusing nggak seimbang gitu ya. Kalau jalan belieng, tetapi sudah mulai sakit, migrain. Wah, ini P-nya ditambah. Jadi yang tadinya cuma 2 kapsul langsung 6 kapsul, jedwes. Wah, P-nya ditambah nih. Ya, tapi lagi-lagi itu tidak menyembuhkan sumber sakitnya. Itu hanya untuk painkiller, pembunuh rasa sakitnya saja, obat bius saja. Ya, dan ketika obat biusnya sudah hilang, ya sakitnya nongol lagi gitu ya. Akhirnya apa? Makin lama makin parah gitu. Jadi mulai hanya sedikit saja aliran darah yang bisa ngelewatin lubang yang semakin kecil karena tersumbat tadi, udah tersumbat pembuluh darah, kolesterol, udah gitu pembuluh darahnya kan makin kecil, makin menyempit. Nah, di situ naik kelas lagi, namanya vertigo. Keren ya? Namanya vertigo. Wah, kebule-bulean. Keren. Ya, city vertigo. Kesannya kayak bule, padahal itu penyakit, nama penyakit. Nah, itu sudah benar-benar kalau vertigo itu orang bisa sampai pingsan. Mungkin teman-teman ngerasain, pernah ada yang ngalamin, Anda tuh sampai pingsan gitu. Pusingnya tuh Anda sampai pingsan. Nah, itu berarti sudah area vertigo. Sebenarnya sedikit lagi Anda akan mengalami stroke, pecah pembuluh darah. Yaitu apa? Benar-benar menutup. Ya, tersumbat benar-benar. Ini sekarang selang airnya kesumbat. Udah nggak bisa dilewati lagi oleh aliran darah. Padahal otak butuh oksigen, butuh vitamin yang dibawa oleh aliran darah itu. Ini udah benar-benar kesumbat, ya. Dan itulah terjadilah stroke atau pecah pembuluh darah. Kenapa? Ya disumbat tapi terdesak terus oleh aliran air yang terus mengalir dari belakang tuh mendesak terus. Akhirnya apa? Pipa pembuluh darah kita menggelembung terus kayak balon pecah, dor. Ya. Nah, ini namanya stroke. Efeknya apa? Ada beberapa macam efek. Ada yang efeknya langsung meninggal dunia, tapi juga yang paling mending itu adalah pecah pembuluh darah tapi dia lumpuh separuh biasanya. Kalau yang pecah itu di pembuluh darah otak kiri, maka yang lumpuh badan kanan. Kalau yang pecah pembuluh darah otak kanan, maka yang lumpuh badan sebelah kiri. Seperti itu, karena otak kiri mengatur motorik sebelah kanan, otak kanan mengatur motorik tubuh bagian kiri. Lumpuh atau mulutnya mencong ya, dan biasanya bisa meninggal. Nah, stroke ini sendiri teman-teman itu masuk dalam kelompok silent killer ya. Silent killer itu apa? Penyakit yang datang tanpa peringatan, penyakit yang datang mendadak. Jadi ada orang lagi main tenis, padahal sehat, badan sehat, lagi main tenis, tiba-tiba ambruk, redes. Ada orang lagi duduk gitu ya di teras, tiba-tiba dedes, gitu ya. Itu stroke. Stroke itu seperti itu. Jadi di saat itu benar-benar di sebuah titik di mana pembuluh darahnya itu sudah benar-benar mengembang, pecah. Nah, oke. Tentu saja kita sekarang tidak bisa lagi menganggap remeh problem sering pusing ya, teman-teman. Karena Anda sudah tahu sekarang kisahnya. Kenapa kok muncul problem itu? Begitu pula dengan keluarga kita. Nah, tapi jangan khawatir karena produk TNC ada yang bukan painkiller, tetapi benar-benar nyembuhin dari sumbernya. Yaitu apa? Sumbernya apa? Produk TNC yang berguna untuk membuang lemak kolesterol. Ada yang nempel di luar pembuluh darah kita sehingga menekan dan membuat pembuluh darah yang menyempit, ataupun kolesterol di dalam darah. Nah, ada produk TNC untuk itu, yaitu nanti Anda bisa catat ya. Nanti kan Anda bisa ulang lagi video ini. Chitosan. Nah, ini rajanya pengusir kolesterol di TNC ya. Chitosan,
lalu kemudian teh. Jadi sebenarnya produk-produk TNC ini punya beberapa manfaat, tetapi saya hanya sebut saja manfaat yang berhubungan sama problem penyakit yang sedang kita bahas. Contohnya kayak Chitosan. Chitosan itu juga dia untuk menurunkan kadar gula dalam darah, dia bisa untuk liver kita, stamina kita, kekebalan tubuh, anti kanker, antivirus, ya. Tetapi dalam konteks problem penyakit yang sekarang saya bahas, jagonya ngebuang lemak kolesterol tuh Chitosan, teman-teman. Ya. Makanya saya selalu punya Chitosan, tak taruh terus nih di meja, teman-teman. Ya. Gitu. Nah, lalu ada lagi tehnya TNC. Ya, tehnya TNC. Sorry ya, kebalik ya layarnya karena saya pakai layar depan. Jadi kebalik. Di tehnya TNC. Dia bagus banget untuk membuang lemak kolesterol. Nah, Chitosan itu harus dikasih jarak, ya. Chitosan ini harus dikasih jarak 1 jam sebelum atau setelah konsumsi produk TNC lainnya maupun bila kita sedang konsumsi produk obat dokter. Jadi harus dikasih jarak 1 jam ya, sebelum dan setelahnya. Berapa Pak? Orang dewasa 2-4 kapsul bisa. Ya, sudah bisa. Begitu pula dengan teh. Ya. Jadi sekalian saya mau ngasih tahu nih cara ngerebus tehnya ya. Teh sangat bagus untuk membuang lemak dan kolesterol dalam darah. Walaupun dia juga punya fungsi yang lain, ya. Kekebalan tubuh juga bagus. Dia untuk mata bagus juga. Terus teh itu bagus untuk asam urat, sangat bagus ya. Saya ngerasain sekali, dahsyat sekali. Anti kanker juga teh ini. Dan buat teman-teman yang mau diet, Chitosan dan teh tadi bagus. Saya pernah coba, saya dulu awal-awal tuh gemuk banget teman-teman. Itu saya pernah kebablasan ya, pengennya cuma turun 5 kilo, 6 kilo, turunnya 10 kilo seminggu pakai teh sama Chitosan. Ada lagi double lulus, 3 itu ya. Wah, kebablasan saya, jadi saya stop. Nah, ini buang lemak kolesterol. Nah, sekarang bagaimana cara ngerebus teh yang benar ya? Caranya adalah airnya direbus, ya, airnya direbus. Oke, sebentar nih, ini lainnya rame. Oke. Air direbus sampai panas, ya, lalu diamkan dulu sampai menghangat. Jadi nggak boleh direbus barengan sama air, nggak boleh. Jadi direbus dulu airnya, jangan dimasukin tehnya. Lalu setelah mendidih, terus dimatikan, biarkan dia menghangat, gitu ya. Jadi panasnya tuh panas panas apa? Itu loh, yang air. Tahu ya, apa saya lupa namanya. Kalau kita punya air tuh loh. Water apa tuh? Nah, water dispenser. Panas water dispenser. Tidak boleh panas yang mendidih. Jadi tidak boleh digodok barengan. Ya, oke. Nah, satu bag teh, ini pakai bag, satu bag teh, satu kantong teh ini itu saya gunakan untuk 1 gelas besar. Ya. Oke. Nah, lalu ada lagi produk. Kalau tadi Anda lihat, supaya pembuluh darah di kepala kita itu nggak mudah pecah, teman-teman. Ya, oh ya, apakah cuma itu untuk kolesterol, membuang kolesterol? Memang jagoannya itu, tapi ada lagi teman-teman, grape ekstrak. Saya juga ada grape ekstrak. Ya. Jadi ada grape ekstrak, ada Vitalin, ada Mooncott, itu semuanya jagoan-jagoan untuk membuang lemak dan kolesterol. Nah, lalu kita juga butuh produk untuk melenturkan pembuluh darah. Kenapa? Itu tadi, supaya pembuluh darahnya nggak mudah pecah ketika tersumbat. Kan karena kena aliran darah itu kan makin lama makin menggelembung ya. Nah, supaya nggak gampang pecah, kita kasih apa? Produk Vitalin. Ya, Vitalin itu memang dia punya fungsi macam-macam ya. Punya fungsi macam-macam, Vitalin soft gel ya. Tetapi dalam konteks penyakit yang saya sampaikan ini, dia bagus untuk mengelastiskan pembuluh darah kita sehingga nggak mudah pecah, gitu ya.
Kalau fungsinya macam-macam. Ini buat teman-teman yang pengen punya kecantikan kulit ya, pakai Vitalin ini luar biasa. Ya, tangan Anda pecah-pecah, misalnya sering nyuci, kena sabun terus, pakai Vitalin bahkan dicucul gitu ya, ditocol gitu ya. Karena dia soft gel bentuknya. Bentuknya bukan kapsul, tapi soft gel seperti ini. Ya. Baik. Nah, ketika menggunakan produk tadi, lihat deh, Anda kaget sendiri karena sekarang nggak pernah lagi pusing. Selain badan Anda juga jadi tambah seger karena dia punya fungsi-fungsi yang lain, tapi juga Anda nggak pernah lagi ngerasain pusing. Yang jelas Anda membuang kolesterol dan juga mengelastiskan pipa pembuluh darah Anda. Tahu nggak teman-teman, saya dulu juga sering banget ya pusing sakit kepala. Ketika saya udah nggak pernah lagi ngerasain penyakit itu setelah pakai produk TNC, kebahagiaan saya tuh ngalah-ngalahin kalau dapat uang 10 juta, tau nggak? Beneran, bahagia banget. Oke, nah sekarang, apakah teman-teman ada yang sering pusing? Apakah keluarga Anda, bapak, ibu, pasangan, adik, kakak ada yang sering pusing? Kayaknya Anda harus ajak deh untuk nonton video ini, ya, untuk nonton live streaming ini. Baik, sekarang yang kedua. Dari 8 penyakit orang sehat yang punya efek bisa mematikan, yaitu apa? Mah. Yo, siapa yang hobi mah? Kok hobi ya? Yang hobi mah siapa? Siapa yang punya sahabat mah? Ya. Tanpa Anda sadari teman-teman, kalau sampai hari ini Anda masih memelihara penyakit mah itu, dan mah ini banyak orang masih merasa dia nggak sakit. Banyak orang yang punya problem mah itu nganggapnya saya baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia menyimpan bau waktu. Dan sudah banyak sekali teman-teman, sudah banyak sekali orang-orang, artis-artis bahkan, yang meninggal dunia karena awalnya mah, tapi kemudian penyebab meninggal dunianya biasanya apa? Lambung, problem lambung meninggal dunia, tapi awalnya mah. Nah, jadi begini teman-teman, setiap jam tertentu ya, pagi hari, siang hari, dan malam hari, 3 kali sehari, setiap jam tertentu di lambung kita itu selalu mengeluarkan asam lambung. Nah, asam lambung itu secara otomatis dikeluarkan oleh lambung kita di jam tertentu, di saat jamnya makan pagi jam berapa? Antara jam 7 sampai jam 9. Jam makan siang jam berapa? Antara jam 12 sampai jam 2. Jam makan malam jam berapa? Antara jam 7 sampai jam 9 malam. Gitu ya. Nah, di jam-jam itu 3 kali sehari itu asam lambung kita keluar secara otomatis ya. Untuk apa dia keluar? Dia keluar untuk memproses makanan yang masuk ke lambung kita. Memproses apa? Memproses untuk memisahkan antara ampas dari sari makanannya. Jadi misalnya saya hari ini makan apa? Gado-gado ya. Saya hari ini makan gado-gado, nanti antara jam 12 sampai jam 2 asam lambung akan keluar. Dia keluar otomatis. Nah, dia keluar untuk apa? Dia keluar untuk memproses gado-gado yang sudah masuk ke lambung saya. Kalau orang bilang perut itu ya lambung itu ya. Dia akan memproses gado-gado itu. Diproses untuk apa? Untuk proses pemisahan. Menjadi sari makanan dan menjadi ampas. Ampas tuh BAB. Ya, ampas tuh pup kita, kotoran manusia. Nah, sehingga apa? Pupnya dibuang lewat proses BAB, buang air besar, sari makanan diserap tubuh. Begitu. Itu memang seperti itu. Bayangin. Ya, dahsyat kan? Nah, sehingga apa? Asam lambung itu adalah cairan keras. Sangat keras. Kalau Anda pernah nonton film Predator atau Alien, ya, Predator itu kalau tembak itu darahnya itu kan warna hijau, dan apapun yang kena darahnya kan mau besi sekalipun kan langsung meleleh toh. Karena itu ternyata air keras. Ya. Nah, sama teman-teman. Asam lambung kita itu adalah air keras ciptaan Tuhan. Kita punya air keras ciptaan Tuhan. Ya.
Karena itu digunakan untuk apa? Ya untuk proses kimiawi dalam tubuh kita, untuk memproses gado-gado yang baru kita makan supaya jadi sari makanan dan supaya jadi ampas. Ampas dibuang, sari makanan buat tubuh kita. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika asam lambung itu keluar pagi jam berapa tadi? 7 sampai jam 9. Siang jam berapa? Jam 12 sampai jam 2. Malam jam berapa? 7 sampai 9 malam. Ketika asam lambung itu keluar, tidak ada makanan yang masuk. Kita nggak makan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi fatal. Yang terjadi asam lambung itu waktu keluar, karena nggak ada makanan, ya sudah, asam lambung itu ada di lambung kita dan dia akan melukai dinding lambung kita. Melukai karena dia adalah air keras, gitu ya, cairan kimia yang sangat keras. Gado-gado aja berubah wujud kok jadi pup sama jadi sari makanan. Gimana nggak dahsyat ini kerasnya. Nah, dan dia akan melukai lambung kita akhirnya karena nggak ada makanan yang diproses. Lambung itu apa sih? Babat, tau nggak? Kalau kita makan soto babat yang bentuknya kayak anduk itu, nah itu lambung. Ya, lambungnya sapi, lambungnya kambing, lambungnya manusia juga seperti itu, kayak babat itu. Bagian luarnya itu yang kayak anduk. Nah, bagian dalamnya ya dibaliknya babat itu. Nah, itu bagian dalamnya. Nah, inilah lambung kita itu kena asam lambung, terluka. Terus kita perih, aduh perih, sakit. Nah, itu waktu kita bilang perih aku, ini aku tadi telat makan. Nah, itulah saat ketika asam lambung itu mulai melukai dinding lambung Anda karena tidak ada makanan yang diproses. Kenapa kok dibuat babat kita kok tebel banget, lambung kita kok tebel? Karena kalau tipis langsung bolong dan kita meninggal, gitu loh. Ya, sehingga dibuat tebel banget sama Tuhan, dibuat tebel. Nah, kalau kita punya kebiasaan telat makan, ya, telat makan kalau bukan di jam asam lambung keluar nggak masalah teman-teman. Tapi yang paling gawat adalah telat makan tapi di jam asam lambungnya keluar. Ingat ya tadi jam berapa ya? Udah saya kasih tahu ya. Nah, kalau di situ kita nggak ngisi makanan ke perut kita, wah gawat. Maka asam lambung di sono nggak ada kerjaan dan dia sifat kimiawi yang keras itu akan melukai dinding lambung kita. Dan kalau kita punya kebiasaan seperti itu terus, maka lama-lama lukanya makin parah. Nah, Anda bisa bayangin luka di dalam lambung itu kan daerah yang basah bukan yang kering. Dan itu kan ada bakteri-bakterinya karena makanan-makanan ngumpul di sana. Nah, bakteri-bakterinya akan masuk ke dalam luka di lambung itu dan terjadilah apa? Infeksi. Langsung demam badannya. Kalau udah infeksi dimanapun pasti demam badannya, langsung badannya demam. Ya, nah kita harus cepat-cepat konsumsi obat antibiotik. Kalau nggak tahu TNC ya, kalau belum kenal TNC, kita biasanya langsung diarahkan untuk minum produk antibiotik. Untuk apa? Ngebunuh dulu tuh bakterinya. Karena kalau bakterinya nggak dibunuh, dia akan makin menggerogoti dan membuat infeksi makin parah di lambung kita. Tapi untuk orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini, ya sudah dia biarkan dan dia cuma demam. Yang paling parah apa teman-teman? Ketika infeksi itu terus karena proses bakterinya grogoti dan berkembang biak di luka di lambung kita, akhirnya apa? Bolong. Ya udah akhirnya lambungnya bolong. Nah, menurut teman-teman kalau lambungnya bolong gimana? Apa yang terjadi kalau lambungnya bolong gimana? Masih bisa gimana? Kalau lambung kita bolong gimana? Karena udah nembus. Mati, Pak. Iya, ya nggak lagi sakit, itu udah meninggal teman-teman. Ya. Nah, kalau Anda dengar kabar minggu kemarin, salah satu personel Dewa 19 yang membentuk Dewa 19, ya, itu meninggal karena problem lambung. Ya, meninggal karena problem lambung. Kalau dugaan saya sebenarnya yaitu problem lambung. Berarti apa? Oh, ini ada masalah dengan lambungnya dia. Apa sih masalah yang terjadi dengan lambung? Ya itu tadi. Ya pasti dia sering mah gitu. Sehingga kemudian lambungnya luka gitu ya. Lambungnya luka dan terjadi infeksi dan bisa jadi kena kanker lambung, teman-teman.
ya bisa jadi terkena kanker lambung. Nah, ini banyak yang sudah meninggal awalnya dari kebiasaan mah, lama-lama dia akan bilang problem lambung gitu ya. So banyak sekali kita juga sering lihat produk untuk mah ya, produk-produk obat-obat yang dijual di pasaran ya, obat untuk mah gitu ya. Tapi lagi-lagi itu tidak menyembuhkan luka di lambung, tidak. Dia juga tidak membunuh bakteri yang membuat infeksi di lambung, tidak. Jadi bakteri kita tetap luka, bakterinya juga tetap ada. Ternyata obat-obat yang sering kita beli di pasaran ya, di toko-toko yang untuk mah itu ternyata dia tidak menyembuhkan mah. Dia tidak menyembuhkan luka yang ada di lambung kita, penyebab mah itu sendiri. Dia juga tidak membunuh bakteri yang sudah membuat infeksi yang ada di mah itu. Nah, sehingga apa? Itu hanya painkiller saja. Nah, sekarang produk TNC ya. Produk TNC untuk menyembuhkan masalah ini apa? Nomor satu, ya harus jujur ya. Selama Anda setiap kali jam asam lambung keluar dan Anda nggak pernah memasukkan makanan, ya Anda akan terus kena mah. Karena itu adalah jam di saat lambung kita itu mengeluarkan asam lambung. Ya berarti teman-teman isilah dulu ya. Mau dikasih roti lah atau mau apa, isilah gitu. Supaya lambung kita nggak dihajar gitu oleh asam lambung. Nah, namun Anda juga punya kok pelindungnya, yaitu apa? Chitosan. Nah, chitosan kepake lagi ternyata ya. Chitosan kepake lagi nih. Chitosan itu punya khasiat untuk nyembuhin luka, teman-teman. Luka luar ataupun luka dalam. Itu chitosan. Penyembuhannya sangat cepat. Jadi kalau misalnya ada yang kena diabetes lalu luka kan jadi susah sembuh toh. Nah, itu ditabur chitosan bisa mengering dengan cepat. Nah, begitu pula dengan lambung kita yang luka. Lambung kita yang luka itu kita konsumsi chitosan itu sembuhnya cepat sekali. Menyembuhkan luka. Ya. Nah, dan chitosan juga itu anti kanker, produk itu anti kanker. Ya, sehingga kalau kita konsumsi chitosan untuk orang mah, Anda kaget nanti, karena saya dulu kan juga jagoan mah, jagoan mah. Nah, saya juga kaget itu. Kenapa? Karena kok sekarang sakit banget gitu ya. Lalu saya konsumsi 4 kapsul chitosan dan 5 menit aja pet. Sakitnya nggak ada lagi gitu. Cepet sekali, ya nggak butuh waktu berjam-jam. Cuma 5 menit aja udah langsung sembuh gitu. Rasa sakitnya udah nggak ada. Gitu ya. Jadi benar-benar lukanya tuh dengan cepat sekali disembuhkan sama chitosan. Nah, dan anti kanker. Jika apabila gara-gara infeksi itu lalu jadi aktif sel kankernya, itu akan ditumpas oleh chitosan. Wah, luar biasa banget ya. Dan juga membunuh bakteri karena chitosan juga punya zat-zat yang bisa mematikan bakteri-bakteri. Selain chitosan, saya juga sarankan untuk double cellulose, tapi nomor 1 Mooncord dulu, Mooncord ya. Chitosan tadi saya sudah tunjukin ya, chitosan, lalu Mooncord. Walah, Mooncord tuh lagi habis, saya harus ambil lagi di bawah. Oke, saya harus ambil di bawah, lupa tadi saya ambil. Ya, Mooncord itu penting sekali. Mooncord itu untuk semua organ tubuh yang berselaput, dan Mooncord itu untuk memulihkan lagi ya organ tubuh kita. Jadi sangat bagus. Mooncord itu akan membunuh bakteri-bakteri jahat di tubuh kita. Kuman, bakteri itu sangat bagus sekali dengan Mooncord ya. Ditumpas dengan Mooncord itu sangat bagus sekali. Jadi chitosan sama Mooncord. Tambahkan double cellulose, tapi double cellulose itu lebih ke arah untuk makanan berserat ya, makanan berserat. Tapi kalau untuk perlindungan orang yang punya problem mah, chitosan dan Mooncord. Nah, jadi menurut teman-teman, kalau Anda sekarang punya masalah dengan mah Anda, atau keluarga Anda punya masalah dengan mah, apakah Anda masih akan menganggap itu hal enteng lagi, atau Anda sudah mulai memperhatikan dengan serius? Kalau menurut Anda gimana? Harus diperhatikan dengan serius ya. Dengan
Iya, Betul. betul ya. Karena proses babat kita, lambung kita dari luka sampai bolong mungkin tidak dalam waktu setahun 2 tahun. Ya, kayak eh, apa gitarisnya Dewa 19 yang meninggal itu, yaitu usianya sekarang aja udah 50-an tahun kan. Jadi proses itu bisa berlangsung puluhan tahun gitu ya. Tapi jangan sampai terlambat lah. Kita mulai sekarang harus ngerti bahwa ini bisa fatal efeknya. Baik, sekarang yang ketiga, mudah lelah. Ada nggak yang punya masalah sepele? Saya tuh orangnya mudah lelah Pak, gampang capek, ambruk. Ada nggak? Banyak ya? Kayaknya banyak ya. Nah, hati-hati teman-teman. Mudah lelah, kalau itu penyebabnya adalah seperti yang nanti akan saya sampaikan, itu bisa berakibat fatal dan sudah banyak yang meninggal dunia. Mudah lelah di sini, yang saya maksud di sini adalah mudah lelah, udah dipakai istirahat berjam-jam pun bangun tidur tetap lelah, tetap lesu, tetap ngantuk, tetap berat matanya, tetap lesu badannya. Hati-hati. Ini bukan cuma masalah lelah karena kerja fisik. Kalau lelah karena kerja fisik yang sangat keras, itu kita pakai istirahat sejam aja udah buger lagi kok. Udah buger lagi, pakai bubuk sejam aja deh, udah fresh lagi. Tetapi kalau Anda merasakan mudah lelah, tapi setelah dipakai istirahat tidur sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam sampai gondrong, kok waktu bangun kok tetap lelah, lesu, berat matanya, hati-hati. Itu bukan karena Anda kerja fisik yang terlalu keras, tapi itu karena livermu punya masalah. Ya, awalnya karena fisik yang terlalu keras, tidak dikasih suplemen, efeknya apa? Liver kita bermasalah. Nah, kalau liver bermasalah, yaitu tadi dampaknya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang bisa mematikan? Karena liver itu mengeluarkan zat dalam tubuh kita untuk kekebalan tubuh, untuk stamina, itu dari liver. Dan dia untuk menyaring racun juga, ya, untuk menyaring racun agar racun tidak diserap oleh tubuh. Nah, ketika liver kita itu sudah bermasalah, maka yang terjadi adalah kita nggak punya kekebalan tubuh, kita mudah sekali kemasukan virus, kita mudah sekali ketularan, dan kita tidak punya stamina lagi. Dan akhirnya apa? Racun tidak bisa disaring lagi oleh tubuh kita gara-gara livernya bermasalah. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang ngerasain Anda mudah lelah, terus dipakai istirahat lebih dari 1 jam tidur, kok tetap lelah aja, dan itu terjadi selama beberapa hari, nggak cuma sekali aja, hati-hati ya, itu problemnya di liver Anda. Dan TNC dan ini menyebabkan kematian teman-teman. Jadi saya ada downline di Hong Kong, itu dia sampai waktu periksa ke dokter tuh livernya sudah berdarah. Jadi akhirnya dia batuk keluar darah, tapi bukan paru-paru ternyata. Paru-parunya baik-baik saja, ternyata dari livernya gitu. Nah, langsung kita terapi dengan produk TNC yang spesialis liver. Spesialis liver TNC itu adalah Chitosan dan Mooncort. Chitosan itu benar-benar spesialisnya liver. Nah, kalau Mooncort itu spesialis organ tubuh. Jadi apapun organ yang berselaput, itu Mooncort akan menterapi dengan bagus sekali, termasuk liver. Ya, tapi tambahkan Chitosan karena Chitosan itu spesialis untuk liver. Ditambahkan kalsium juga ya. Kalsium itu karena dia akan memaksimalkan kerja semua produk TNC. Jadi kalau tubuh manusia kurang kalsiumnya, ya maka kerja obat dokter ataupun kerja suplemen vitamin apapun jadi nggak maksimal. Tapi kalau kalsiumnya cukup di tubuh kita, maka kerja produk-produk itu akan maksimal. Ya, jadi jangan remehkan ya teman-teman, jangan remehkan kalau Anda atau keluarga Anda atau teman Anda itu punya problem mudah lelah. Ya, jangan diremehkan itu. Kecuali mudah lelah karena capek fisik, di mana itu sebenarnya dengan tidur 1 jam, 2 jam aja sudah harusnya pulih lagi. Tapi kalau tidak, liver bermasalah dan sudah banyak orang meninggal karena ngomongnya gini, karena kelelahan gitu ya. Anda tahu waktu kita pemilihan presiden ya,
ada berapa ratus tenaga di tempat pemilihan umum TPU yang meninggal di seluruh Indonesia. Berapa ratus orang teman-teman meninggal dunia, kecapean, ya kecapean, dan itu karena livernya, ya. Jadi jangan salah, kecapean itu bisa meninggal dunia. Nah baik, lalu, nah ini lagi nih, ini seru nih, susah BAB. Ayo ngaku, banyak nggak susah BAB? Patokannya apa? BAB yang normal itu sehari minimal 1 kali, 2 kali bagus, tapi paling sedikit 1 kali. Kalau lebih dari itu sudah disebut susah BAB. 2 hari sekali itu sudah disebut susah BAB. Ya, jadi BAB yang sehat, BAB yang normal, buang air besar yang tidak akan menciptakan penyakit di tubuh kita, itu harus paling sedikit sehari 1 kali. Paling sedikit, ya. Nah, banyak nggak yang tidak sehari sekali BAB-nya? Ayo ngaku. Banyak tak? Banyak ya? Banyak. Ada bahkan yang sampai bukan cuma 3 hari sekali BAB-nya, bahkan sampai seminggu sekali itu ada. Beneran teman-teman. Bahkan ada teman saya itu sampai 2 minggu sekali BAB. Gila. Ayo, banyak nggak? Banyak tau? Ngaku. Banyak ya. Nah teman-teman, nah tuh, banyak kok, banyak ya. Saya yakin banyak. Teman-teman mulai sekarang perhatikan saya baik-baik. Jangan lagi Anda remehkan ketika Anda tidak minimal sehari sekali BAB-nya. Jangan Anda remehkan, karena penyakit itu adalah penyakit yang gawat dan ujungnya bisa kematian. Saya akan terangkan seperti ini. Dan ini survei loh, saya pakai survei ya, saya lihat literatur dari berbagai info yang tentang masalah ini. Jadi begini teman-teman, dari makanan kita makan, ya, dari makanan yang kita makan, masuk kemana tadi? Masuk ke lambung ya. Masuk ke lambung itu akan diproses oleh siapa? Oleh asam lambung ya. Asam lambung ya. Diproses oleh asam lambung. Apa yang diproses? Dipisahin ya. Tadinya kita makan gado-gado, terus diproses oleh asam lambung, sehingga gado-gadonya berubah wujud. Jadi 2 macam. Sari makanan disedot sama tubuh, dan ampas. Ampas itu kotoran manusia, dibuang lewat BAB, jadi pup kita. Nah, tapi saya kasih tahu, iya kalau ada BAB, iya kalau Anda BAB, maka dibuang. Lah tapi kalau Anda nggak BAB gimana? Ayo, kalau Anda nggak BAB gimana? Ya, memang kita makan gado-gado, terus begitu masuk ke lambung kita, itu akan diproses sama apa? Sama asam lambung. Diproses untuk dibuat jadi 2 nih. Jadi 2 wujudnya. Ampas sama sari makanan. Sari makanan diserap tubuh karena itu vitamin semuanya. Yang ampas dibuang lewat BAB. Iya kalau Anda BAB. Lah kalau Anda nggak BAB gimana? Di sini gawatnya. Ini saya kasih tahu gawatnya. Ya, saya kasih tahu gawatnya. Ternyata teman-teman, lambung kita cuman ngasih waktu parkir ampas karena bau kan, lambungnya kan kotor nih. Bau. Tapi aku belum pengen BAB. Si pupnya ngomong gitu. Si lambung bilang gini, pup, cepetan lo keluar, lu udah jadi ampas, ngapain lu parkir di sini, ngotor-ngotorin aja. Ntar makanan yang lain mau masuk kotor dong. Makanan lain udah mau masuk nih. Majikanku, bosku nih udah makan lagi nih. Kalau dia makanannya masuk ke lambung, masih ada lu, ya jadi kotor dong. Gue jadi kerjanya susah dong untuk misahin antara sari makanan sama ampas. Lu keluar dong, lu keluar, cepet keluar, gitu kan? Si lambung ngomong gitu kan sama si ampas. Tapi si ampas ngomong apa? Si ampas bilang, nggak tahu nih, nggak bisa keluar, udah ngeden nggak bisa keluar. Ya gimana dong? Udah deh, pokoknya gua cuman kasih waktu 8 jam lu parkir di lambung. Tuh si lambung ngomong gitu sama si BAB. Si lambung ngomong gitu sama pup kita. Lu cuman gua kasih waktu ya, cuman 8 jam parkir di sini. Enak aja lu. Nanti ada ampas berikutnya soalnya. Terus
Si pupnya ngomong gini, lah tapi kalau saya belum bisa keluar gimana nih, udah ngeden-ngeden susah nih, sampai otot keluar semua susah keluarnya. Terus si lambung ngomong gini, ya sudah, apa boleh buat, kalau sampai 8 jam lu nggak bisa keluar, lu gua hisap juga, lu akan gua serap juga ke tubuh kita, ke tubuh bos gua, soalnya harus kosong gitu. Nah, itulah makanya teman-teman, itulah makanya sesuatu yang nggak pernah Anda pikir logikanya, sekarang akan saya buka. Anda nggak pernah mikir ya, misalnya Anda buang air besar 3 hari sekali, atau bahkan mungkin seminggu sekali. Wong saya ketemu yang 2 minggu sekali aja ada kok. Misalnya Anda 3 hari sekali, baru pup, baru buang air besar. Secara logika, harusnya perut Anda penuh dong. Anda makan, hari ini makan 2 kali, besok makan 2 kali, besok makan 2 kali. Tapi nggak pup, harusnya perutnya penuh dong. Faktanya enggak. Faktanya Anda lapar. Hari ini udah makan 2 kali, tapi belum ada yang pup, ada nggak pup, tetap lapar. Besok makan 2 kali, nggak pup, tapi tetap lapar, kosong lagi. Kok lambungnya kok kosong lagi? Padahal saya belum pup. Terus ampasnya kemana tuh? Tuh kotoran gua kemana larinya? Gua belum pup, tapi kok kosong lagi lambungnya? Nyatanya gua lapar. Tahu nggak kemana? Dihisap. Kotoran manusia, kotoran Anda sendiri, dihisap sama si lambung, dihisap lewat dinding lambungnya. Seperti saat si lambung tadi menghisap sari makanan, sama prosesnya. Tapi sekarang mau nggak mau, apa boleh buat? Ini si pup nih udah gue suruh keluar, nggak mau juga, ya sudah. Saatnya aku menghisap makanan berikutnya, sari makanan berikutnya, tapi bersama dengan pup ini yang nggak bisa keluar tadi. Set. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, dan itulah penyebab kenapa Anda lapar lagi walaupun Anda belum pup. Lambungnya kosong lagi soalnya. Karena apa? Pupnya udah dihisap tubuh. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Menurut Anda, apa yang terjadi dengan lambung Anda kalau dia tiap hari menghisap kotoran Anda sendiri? Kira-kira apa yang terjadi tuh? Lambungmu gak kayak apa tuh? Kira-kira lambung Anda gawat nggak tuh? Gawat ya? Gawat banget ya ternyata ya. Anda bisa bayangin, Anda keren, cantik, aduh di Facebook jempolnya berjibun ya, cuman upload foto satu aja jempol 3 juta manusia gitu ya. Tapi ternyata ketika kita cek Anda, lambung Anda ternyata Anda pupnya 3 hari sekali. Berarti lambung Anda setiap hari selalu menghisap 2 kali ampas. Karena Anda makan 2 kali, tapi nggak dikeluarin ampasnya. Ya berarti apa? Lambung Anda sehari 2 kali menghisap kotoran manusia Anda sendiri. Ya, betapa kotornya lambung Anda yang ada dalam dindingnya lambungnya kotor sekali. Yang harusnya dibuang ke toilet, ternyata malah diserap sama tubuh Anda sendiri, sama lambung Anda sendiri. Dan sangat tidak sehat lambung Anda. Dan itulah salah satu penyebab kanker lambung. Bahkan kanker usus besar juga itu penyebabnya. Ya. Nah, jadi jangan diremehkan mulai sekarang. Kalau Anda punya masalah tidak pup setiap hari. Saya juga menjaga keluarga saya. Anak saya aja nggak bisa pup itu saya udah panik kok. Gitu ya. Kalau emaknya paniknya karena nggak pup nih, kasihan nih dia, aduh sampai apa gasnya itu loh di perut tuh loh, gasnya perutnya sampai itu. Kalau saya paniknya karena apa? Karena tetap aja pupnya diserap sama lambungnya sendiri. Itu yang bikin saya panik. Ya. Nah, jadi apa? Apa sih yang membuat susah untuk pup? Tahu nggak? Yang membuat susah untuk pup karena kurang makanan berserat. Ya, badan kita tidak punya makanan berserat. Makanan berserat itu fiber ya, itu ada dalam sayur dan buah-buahan. Tapi saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah-buahan, apalagi sekarang lagi lockdown misalnya. Ya, susah. Mau beli juga takut, mau cari juga susah sekarang misalnya. Ya, jangan khawatir.
Produknya dua nih, ya supaya mudah pup. Yang utamanya spirulina sama double cellulose. Ini yang utamanya, ya. Nah, spirulina, ini spirulina itu 4 kapsul itu sama seperti kita makan 1 kilogram sayuran hijau. Jadi dalam 4 kapsul spirulina yang kita makan itu sama saja kita mengkonsumsi 1 kilogram sayuran hijau. Anda bisa bayangin makanan berseratnya sehebat apa itu. Bahkan ini sudah mendapatkan penghargaan dari Badan Kosmonot Rusia. Karena kosmonot Rusia, kalau astronot tuh di Rusia namanya kosmonot istilahnya kalau astronot. Ya, karena kosmonot Rusia itu mereka di luar angkasa selama berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 3 tahun di luar angkasa. Tentu saja mereka membutuhkan bahan makanan yang mengandung vitamin sangat tinggi, nutrisi sangat tinggi, tapi harus dalam kapasitas yang padat dan kecil supaya nggak menu-menuin ruangan pesawat yang sangat terbatas. Ya, mereka membawa spirulinanya TNC. Jadi spirulinanya TNC ini sampai dapat penghargaan dari Badan Antariksanya Rusia. Dia mengandung serat yang sangat luar biasa. Dan kalau double cellulose itu dia punya satu vitamin di dalam double cellulose yang akan mengaktifkan gerakan meremas, ya, gerakan meremas dari usus besar kita, ya, sehingga mudah untuk untuk keluarnya juga mudah, proses pupnya itu jadi mudah, gitu. So teman-teman jangan remehkan kalau Anda punya masalah dengan susah BAB, ya, karena itu nanti itulah penyebab orang-orang yang punya masalah dengan kanker lambung ataupun kanker usus besar, ya. Masih mau nahan pupnya lagi sampai 3 hari, 2 hari, seminggu, masih mau, ya. Dan nanti pasti kulit Anda kusem, kulitnya kusem. Kenapa? Karena sudah kotor, ya, udah kotor, dari lambungnya aja udah kotor, ya. Kotor kena pupnya sendiri. Oke, baik. Nah, ini yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang ke-6, ya. Haid bermasalah. Ya, haid bermasalah. Banyak ya haid bermasalah. Banyak. Oke. Apa sih masalah-masalah dalam haid itu apa sih? Sekarang begini, sebelum kita ngomongin masalah-masalah dalam haid, saya ngomongin apa sih haid itu atau menstruasi. Apa sih itu? Haid atau menstruasi adalah proses di mana sel telur wanita tidak dibuahi oleh sperma pria. Tidak ada proses pembuahan. Sehingga sel telur yang sudah matang lalu dibuang. Karena tidak dibuahi kan jadi dibuang sama rahimnya, dibuang. Nggak jadi anak. Karena dia sudah matang, tidak dibuahi. Lah iyalah, orang belum menikah kok dibuahi. Gila aja lu. Ya. Lah iyalah, masih kecil kok nikah. Lah iyalah, yang mau nikahin juga pengangguran. Boyek. Daripada buahku jelek nanti jadinya. Mendingan nggak dibuahin daripada buahnya jelek, nggak mutu. Tidak bermutu. ya mbak-mbak, ibu-ibu yang belum menikah, Anda nggak usah ngebet nikah, ya. Lihat dulu yang akan membuahi sel telurmu itu bermutu atau tidak orangnya. Kalau dia nggak bermutu, buahmu nggak bermutu nanti jadinya. Ini nggak usah khawatir lah, sukses dulu, ya. Ada sukses dulu supaya nanti Anda bisa dapat pria yang berkualitas, kan gitu ya. Oke, kembali ke laptop. Nah, ketika sel telur yang sudah matang dari wanita dalam rahimnya itu dibuahi oleh sperma, maka dia jadi anak, ya, jadi janin. Namun apabila sel telur wanita itu yang sudah matang tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan jatuh, istilahnya. Buahnya jatuh dan harus dibuang. Nah, proses membuang sel telur yang tidak dibuahi ini, yang mati ini, itulah yang namanya menstruasi atau haid. Jadi haid adalah proses membuang, bukan darah kotor. Itu sel telur, ya. Ya. Jadi haid adalah proses di mana sel telur yang tidak dibuahi dan sudah matang sehingga mati dibuang.
Proses pembuangan itu namanya menstruasi. Dari mana? Dari rahim. Ya, itulah namanya proses menstruasi. Nah, proses menstruasi yang normal itu antara 3 sampai 5 hari. Ya. Proses menstruasi yang normal itu 3 sampai 5 hari. Di bawah 3 hari itu nggak normal, nggak bersih. Rahimnya pasti masih kotor. Baru 2 hari kok udah selesai menstruasi saya. Itu misalnya ya, Anda bukan gue. Nah, itu pasti nggak bersih. Maka rahimmu akan kotor. Atau, loh, saya kok menstruasinya kok udah lewat dari 5 hari ya? Hati-hati. Iya nih, saya menstruasi sampai seminggu, sampai 10 hari. Hati-hati, itu bukan menstruasi lagi, itu pendarahan namanya. Kalau menstruasi benar-benar hanya membuang sel telur yang mati karena nggak dibuahi. Darah kotor kalau Anda bilang. Nah, tapi kalau pendarahan itu darah bersih aja, darah yang digunakan oleh tubuh aja masih keluar. Lah itu lama-lama kita bisa drop, ya, bisa drop dan bisa fatal. Nah, oke. Lalu problem menstruasi itu kenapa? Yang disebut masalah-masalah dalam menstruasi adalah macam-macam, teman-teman. 1, terlalu cepat selesai. Di bawah 3 hari kok sudah selesai menstruasinya. Kedua, lebih dari 5 hari, kelamaan menstruasinya, jadi udah namanya pendarahan itu. Atau ketiga, kok sakit. Hati-hati, menstruasi kalau sampai sakit itu biasanya di awal-awal lu kali, gua kan enggak. Jadi menstruasi yang sakit itu biasanya di awal-awal Anda, para wanita, itu mengalami proses awal menstruasi. Tapi kalau sudah rutin, harusnya nggak sakit, cuman lemes aja. Ya, proses itu memang membuat badannya jadi nggak fit. Tapi kalau Anda merasakan menstruasi sampai sakit-sakit terus, bahkan beberapa temen wanita itu ada yang kalau menstruasi sampai pingsan, betul ya? Ada sampai pingsan, saking nggak kuat nahan sakitnya. Itu ada masalah, teman-teman. Ya, oke. Yang pertama saya ngomongin yang sakit dulu. Menstruasi kok sampai kesakitan, sampai ada yang sampai pingsan. Itu ada kistanya. Jadi di rahim Anda kemungkinan ada kistanya. Ya. Nah, cara gimana? Pakai produk anti kanker dan anti tumor di TNC. Mooncort dan Chitosan. Itu anti kanker dan anti tumornya. Sembuhkan dulu. Ya, sembuhkan dulu. Dan kalau kistanya sudah nggak ada lagi sakit. Lalu yang kedua, kita harus membuat metabolisme tubuh wanita itu berjalan dengan baik lagi. Karena metabolisme ini itu hanya tubuh kita hanya butuh 4% saja. Ya, zat untuk kelancaran metabolisme. Tapi 4% ini itu 4% untuk komputer tubuh. Sehingga kalau kita komputer tubuhnya nggak bagus, ya kacau kayak gitu jadinya. Itu nggak cuman haid bermasalah, itu juga apapun yang menggunakan metabolisme, butuh metabolisme, kacau semua. Rambutnya nggak karuan, rontok lah, apalah, itu juga metabolisme soalnya. Ya, jerawatan nggak karuan, ya jerawatnya sampai ke punggung. Memang punggung itu ada jerawat karena berlemak juga, tapi jadi nggak karuan, gitu ya. Itu karena kacau metabolismenya. Nah, sehingga kalau teman-teman punya problem itu adalah lancarkan metabolisme di tubuh Anda, yaitu dengan 3 produk: kalsium, zinc, dan Mooncort. 3 produk ini adalah untuk kelancaran metabolisme tubuh. Ya, semuanya punya fungsinya masing-masing. Nah, kalau konsumsi kalsium, teman-teman, kalau konsumsi kalsium, kebalik ya, karena layar depan, itu jangan dicampur air panas. Nggak boleh, karena ada vitamin-vitamin yang kemudian jadi hilang ya. Nah, jadi dicampur dengan air hangat ya. Kemudian itu metabolisme. Lalu nih gini, buat teman-teman yang sudah lama ya, bertahun-tahun Anda ngalamin haid bermasalah seperti itu, berarti rahim Anda kan nggak bersih. Nah, bersihin ya rahimnya ya, bersihin rahimnya. Walaupun Anda belum menikah, walaupun tidak punya program anak, tetap rahim harus bersih. Karena kalau nggak bersih, nanti akan muncul kista. Kista ini nanti jadi tumor, ya, tumor rahim atau jadi kanker rahim, ya. Bersihin.
ya, membersihin rahim pakai Mooncort, pakai Vitalin, itu bersihkan. Dan mulai sekarang biasakanlah teman-teman, karena ini ngomong masalah menstruasi, berarti tidak bisa lepas dari omongan tentang pembalut, ya, pembalut. Biasakanlah sekarang pakai pembalutnya TNC, ya. Ada macam-macam pembalut TNC. Ada, ini namanya Iris, pembalut TNC namanya Iris. Jangan ngomong soft apa tuh? Kalau ada ngomong pembalut itu merek, ya. Merek pembalut itu ada Softex, Charm, Body Sweet, ya, macam-macam, ya. Laurier itu merek. Nah, kalau kita ngomong jenisnya itu namanya jenis pembalut wanita. Nah, pakai ya pembalut wanita dari TNC Iris karena ini luar biasa. Begini teman-teman, sudah ada demonya, Anda bisa klik di Google, di YouTube, bisa lihat Iris. Bedanya dengan yang lain. Pembalut yang lain itu mengandung bleaching atau pemutih. Kalau dibuka putih banget, ya. Kenapa? Karena mengandung itu dikasih bleaching, dikasih pemutih. Nah, tapi efeknya bleaching namanya juga pemutih kain. Efeknya apa? Ketika Anda pakai pembalut-pembalut itu, Anda ngerasain panas. Ya toh? Panas, gatel gitu kan? Sehingga apa? Menciptakan iritasi, lecet-lecet di area organ kewanitaan Anda. Hati-hati, ketika ada luka lecet di organ kewanitaan, maka pasti itu jadi infeksi. Kenapa? Karena bakteri mudah masuk. Nah, kalau sudah infeksi di organ kewanitaan, apa yang terjadi? Mulailah terjadi keputihan. Keputihan itu hanyalah istilah untuk menyopankan, membuat lebih sopan penyakit itu. Kenapa kok disebut keputihan? Karena keluar cairan putih dari organ kewanitaan. Padahal faktanya itu cairannya bukan putih, cairannya kekuning-kuningan. Karena apa? Itu nanah. Yang keluar itu nanah. Makanya berbau sekali, ya, mengganggu kegiatan sosial kita, sosialisasi kita jadi terganggu, ya, kemana-mana jadi nggak pede karena bau, ya, karena keputihan. Padahal itu bukan keputihan, itu nanah keluar dari organ kewanitaan. Kenapa kok organ kewanitaannya keluar nanah? Karena ada infeksi di sana. Kenapa kok ada infeksi di sana? Ya karena menggunakan pembalut-pembalut yang mengandung bleaching atau pemutih kain. Ya, itu keras sekali, panas sekali. Nah, mulai sekarang pakailah Irisnya TNC. Irisnya TNC, pembalut dari TNC yang namanya Iris ini, itu dia mengandung chitosan. Luar biasa. Dia mengandung anti kanker dan juga dia mengandung zat yang akan nyembuhin luka dan bahkan membunuh bakteri-bakteri yang bikin luka tadi. Tidak mengandung pemutih sama sekali dan bahkan dia melancarkan metabolisme. Kenapa? Karena chitosan itu sendiri membuat lancar metabolisme. Sehingga apa? Ya jangan kaget, ini nggak lebay kalau saya selalu mengatakan kalau Anda para wanita pakai pembalut Iris, Anda malah staminanya lebih bagus. Anda lebih kuat, lebih berstamina lagi. Kok bisa sih Pak? Apa hubungannya? Ya karena mengandung chitosan tadi. Gitu. Jadi problem keputihannya sembuh, lukanya sembuh, bakterinya mati, ya, dan juga waktu chitosan bekerja mematikan bakteri-bakteri itu pasti nanti pada ngomong gini, rasanya kok semriwing, emang mentol semriwing, tapi ya kayak gitu, dan rasanya lebih kuat, lebih sehat karena dia punya metabolismenya. Jadi luar biasa. Iris ini, pembalut ini ada yang daily use itu untuk dia lebih tebel karena dia untuk ketika kita haid. Lu kali masa gua haid. Nah, dan juga ada yang panty liners, dia yang tipis untuk yang aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Nah, oke. So menurut teman-teman, kalau Anda punya masalah dengan haid bermasalah, menurut Anda itu hal remeh atau itu hal yang harus Anda seriusi mulai sekarang? Menurut Anda gimana? Harusnya mulai waspada ya, karena itu bisa, betul, itu bisa menjadi awal kanker rahim, ya, atau kanker mulut rahim. Itu diawali dengan masalah haid, rahimnya kotor,
jadi tumor, ada kista, tumor, atau haidnya itu jadi bermasalah karena apa? Ya karena dia menggunakan pembalut-pembalut yang mengandung bleaching, gitu, mengandung pemutih kain, teman-teman. Sehingga ya itu tadi ada infeksi, iritasi di organ kewanitaannya. Ya nanti lama-lama bisa kena kanker rahim atau kanker mulut rahim. So saya pikir semua wanita, ya, anak saya, istri saya, ibu saya, ipar saya, kakak adik saya cowok semua soalnya, semuanya pakai iris. Nggak boleh pakai pembalut yang lain. Saya nggak mau organ kewanitaan mereka semuanya dikasih pemutih kain. Gila aja lu. Emang pocongan dikasih kain kafan ada pemutihnya. Ini organ kewanitaan nih, ya. Rusak sekali, rusak seumur hidup nanti. Jadi pakai iris, teman-teman. Oke. Nah, wah, sudah tinggal 2 lagi ya. Sip, bagus. Kegemukan. Ya, kegemukan. Orang gemuk kok bisa mengakibatkan kematian? Ya, kalau ini Anda udah tahu ya. Jadi mulai sekarang jangan diremehkan. Buat Anda yang gemuknya berlebihan, atau anakmu gemuknya berlebihan, tolong jangan diremehkan, karena itu terjadi penimbunan lemak dan kolesterol yang kalau di tubuh sih nggak masalah, teman-teman. Ya, itu malah lucu, imut-imut, ipel-ipel. Tetapi yang paling gawat adalah ketika itu lemak kolesterolnya itu menumpuk-numpuk di organ tubuh. Nah ini yang paling gawat, numpuk di jantung, numpuk di liver, numpuk di mana, pankreas, ginjal, sehingga organ tubuhnya nggak ada yang beres. Dia akan punya penyakit gula, dia akan punya penyakit jantung, dia akan punya penyakit darah tinggi. Nah ini semuanya gawat sekali, ya. Jadi jangan lihat lucunya kalau orang gemuk, tapi lihatnya harus lemak kolesterolnya itu akan numpuk-numpuk di semua organ tubuhnya, dan itu jelas merusak organ tubuh dan menyebabkan kematian. So, lemak kolesterol kita hajar dengan cepat sekali, luar biasa, yaitu dengan apa tadi? Citosan, teh, grape ekstrak, ya. Ya ini sih dahsyatnya ya, double cellulose itu dahsyatnya ini, ya. Oke. Itu tadi adalah nomor 5. Nomor 6, keputihan. Nah, tadi udah kita bahas ya. Nih, nomor 7, keputihan sekarang. Keputihan adalah problem yang dialami oleh wanita, namun yang wanita nggak menyadarinya ini bisa mengakibatkan kematian. Banyak sekali para wanita yang mengalami keputihan, dia hanya berpikir bahwa aku punya keputihan nih, aku jadi nggak enak, aku jadi malu ketemu sama orang-orang, naik MTR, naik bus, malu, bau soalnya. Wah, kalau itu mah masalah kecil, nggak usah ketemu orang, gampang. Tapi yang sebenarnya gawat adalah itu bukan cairan biasa, itu adalah nanah. Ya, nanah kalau kaki kita lecet, ada bakterinya, karena nggak bersih, bernanah. Nah kalau itu dari organ kewanitaan, jangan dipandang remeh. Itu akan jadi sumber tumor atau kanker rahim dan kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim itu artinya vaginanya. Ya, ini saya ngomongnya pakai bahasa yang ilmiah loh ya, bukan bahasa yang jorok. Ya, orang bilang kanker mulut rahim. Mulut rahim itu apa toh? Mulutnya rahim, vagina. Kadang-kadang dibuat sopan malah Anda nggak paham. Mendingan saya ngomongnya yang membuat Anda paham aja. Kanker vagina itu mulut rahim, dan kanker rahim. Ya, hati-hati dengan itu, keputihan. Nah, kemudian yang terakhir, hore, terakhir. Kedelapan, apa ya? Sesuatu yang remeh tapi sebenarnya mengakibatkan kematian, dan yang ini saya ngalami sendiri dari om saya, adiknya bapak. Jerawat atau bisul. Wow. Mosok sih pak? Mosok sih? Ya. Masa sih jerawat, bisul bisa menyebabkan kematian? Anda pernah dengar nggak kanker kulit? Belum pernah ya?
Om saya meninggal karena kena kanker kulit dan efeknya sampai gagal jantung, gagal ginjal. Jantung dan ginjalnya nggak berfungsi karena kanker kulit. Jadi gini teman-teman ya, jerawat. Kita ngomong jerawat atau bisul. Oke, jerawat aja deh. Jerawat itu dia itu punya akar ya. Dia itu punya akar. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya dari akarnya, kemudian kita cetuk cetus gitu ya, nggak sadar sambil cetek terus gimana, cetos bledos selesai telepon udah moncrot semua mukanya, dipencetin semua jerawatnya. Tetapi itu akan membuat akarnya itu aktif. Akar jerawatnya aktif. Gitu. Nah, sama seperti rumput ya teman-teman. Sama seperti rumput. Rumput itu kalau tidak dicabut sampai akarnya, tapi cuma dipotong, tebang atasnya, itu makin aktif. Gitu. Makanya saya belinya rumput gajah mini. Nah, seneng rumput gajah mini itu makin aktif makin bagus. Dipotong makin wush, gemuk-gemuk gitu ya, dan tidak tinggi dan nempel di tanah. Ya kalau rumput gajah mini mah keren. Lah kalau jerawat. Nah, begitu pula dengan bisul teman-teman. Bisul pecah, kok pindah ke tempat lain. Pecah lagi pindah ke tempat lain, geser aja kita kejar-kejaran sama bisunya. Karena apa? Karena akarnya, dia sistem pertahanannya itu dengan dia ketika dipecah atasnya, akarnya langsung mencari tempat lain yang aman menurut dia dan memunculkan bisul di tempat itu. Pecah lagi, akarnya langsung sistem pertahanan dirinya langsung mencari tempat lain dan nongol lagi di sana. Jadi makin lama makin banyak. Nah, dan om saya mengalami itu. Awalnya cuman bisul kecil teman-teman, dipecahin, nongol lagi, pecahin, nongol lagi, pecahin, nongol lagi. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu di area pantat. Itu sampai akhirnya berlubang, nggak perlu saya ceritain ya. Pokoknya ngeri, berlubang. Akhirnya menjadi kanker kulit. Dan itu membuat gagal jantungnya sampai nggak bisa bekerja, ginjalnya nggak bisa bekerja dan meninggal dunia. Adiknya ayah saya. So, bagaimana caranya? Ya kita harus mulai pakai produk TNC yang akan membabat dari akarnya, gitu. Bukan dari luarnya aja, tapi dari akarnya terutama. Nah, dulu waktu saya kenal sama TNC ini belum ada produk Celestiana. Kalau sekarang ada produk Celestiana, itu keren luar biasa, ya. Itu dari luar, dari dalam kinclong semuanya. Akarnya dihajar, luarnya dihajar. Nah sekarang logikanya begini ya teman-teman. TNC itu produk perusahaan yang sangat ngetop banget. Bahkan dia bisa jadi rajanya perusahaan-perusahaan di bidang kesehatan. Karena dia dari China. Dan TNC sudah berdiri selama 25 tahun. Spesialis produk untuk kesehatan. Tapi punya daya sembuh luar biasa. Karena apa? Diambil dari resep pengobatan Cina kuno. Penyakit-penyakit aja sembuh gitu pakai TNC ya. Penyakit-penyakit aja sembuh. Tumor, kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, itu aja sembuh. Apalagi cuma kecantikan. Logikanya kayak gitu. Paham ya? Logikanya kayak gitu. Uang untuk yang penyakit gawat aja sembuh, apalagi cuma ngurusin yang masalah kosmetik, kecantikan. Perawatan untuk kulit, bukan yang untuk terapi penyakit. Jago banget. Dulu saya belum ada produk Celestiana, karena itu baru di launching 2019 ya, 2019 tahun lalu. Tapi sekarang ada Celestiana, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, nah kalau untuk yang produk kita konsumsi dari dalam untuk kesehatan kulit itu ada Vitalin, kalsium sama Vitalin, itu sama spirulina, kalsium, Vitalin, spirulina. Tapi Anda harus coba yang namanya Celestiana. Itu benar-benar dari dalam dan dari luar. Dan bagus sekali. Saya tunjukin ya. Tak ambil dulu punya Bu Sari. Tapi saya pakai juga nggak apa-apa.
cleanser, Hydra cleanser. Hydra Petal Lotion. Defending Emulsion. Essence, facial essence. Ya. Wah, dulu kalau misalnya ini ada nih, meledak, bisnisku pasti udah meledak dari dulu. Ini baru tahun 2019. Nah, Anda harus cobain itu, teman-teman. Ya. Saya belajar bahwa apapun kondisinya, wanita selalu pengen cantik. Kondisi duit, randuwe duit, kondisi jomblo atau kondisi punya pacar, kondisi lockdown atau kondisi tidak lockdown, wanita selalu ingin cantik. Karena cantik itu bagian dari kepercayaan dirinya. Dia percaya diri untuk dia percaya diri untuk bekerja, mau kerja di rumah, mau kerja di tempat majikan, ada rasa kepercayaan diri. Karena wanita yang merasa cantik, merasa berharga. Betul ya? Oke. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi adalah 8 penyakit orang sehat yang punya efek mematikan. Nah, saya akan stop dulu video ini untuk saya lanjutkan ke video yang ketiga. Harusnya ini satu video, tapi tadi kepotong ya. Di telepon sih pakai video ini keputus. Saya akan lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu tanya jawab. Silahkan teman-teman bisa bertanya. Boleh bertanya lewat line, akan saya gedein suara line-nya supaya teman-teman yang ada di live streaming juga bisa dengar. Boleh juga Anda yang ada di live streaming, kalau misalnya Anda pengen bertanya langsung secara live gitu ya, bagus juga kan, undangan Anda bisa lihat Anda kan. Tetapi pertama adalah layar harus mendatar, kalau tidak nanti Anda akan diminta untuk mendatar, karena saya layarnya mendatar, settingannya harus dibuka dulu untuk mendatar. Yang kedua adalah ini adalah menu baru dari Facebook untuk kolaborasi live streaming, sehingga belum tentu Anda bisa, tapi yang jelas saya akan aktifkan ya, saya akan aktifkan. Oke ya, ini sudah aktif, buat diketok pintunya kalau Anda mau bertanya dan barengan kita kolaborasi live streaming. Oke ya, saya akan stop dulu di video ini untuk lanjut ke video ketiga, sesi tanya jawab. Sukses selalu.